Kami ditahan di polisi sini. Kami ditahan. Pak ayolah Pak, kita yang sepakat Pak, kita yang berurusan Pak. Kita yang berurusan Pak. Itulah anaknya itu tadi, nggak bolehnya kami membawa mobil itu, ditahan-tahannya kami. Bapaknya tadi membolehkan, bapaknya yang bayarnya hatinya, woi, membayarnya hatinya. Masa mobil udah kami beli, mobil udah kami bayar sama si Rizky, woi, mobil udah kami bayar sama si Rizky. Kamu lagi nonton Viralinazah, tempat semua hal absurd dan ajaib dari dunia nyata dibedah tanpa filter. Sebelum lanjut, yang like, komen, dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Di sebuah negeri yang katanya beradab, uang masih lebih dipercaya daripada logika. Dan di tengah segala kemajuan teknologi, ternyata sinyal otak masih sering hilang sinyal. Di ujung dunia yang disebut Facebook Marketplace, seorang pemuda visioner bernama Sahrul Siregar menemukan harta karun mobil Calia cuma 60 juta. Yes, ladies and gentlemen, hanya 60 juta. Harga murah, tidak masuk akal. Dan karena itulah sangat menggoda iman. Dan seperti kisah cinta Romeo dan Juliet, Sahrul dan sang penjual yang misterius dan manis-manis tipu Rizky dari Jakarta pun menjalin komunikasi intens. Chat panas, deal cepat, tapi ada twist. Mobilnya bukan di Jakarta, tapi di Rantau Prapat. Karena tentu saja, mobil 60 juta nggak mungkin gampang didapat, bro. Harus perjuangan dulu, naik kereta, bus, atau teleportasi ke Rantau Prapat demi cinta sejati, mobil murah. Rizky, sang aktor handal, bilang datang aja ke Rantau. Temui saudara saya. Mobil ada di dia, Sahrul pun. Dengan kepercayaan setinggi langit dan analisa seakurat ramalan bintang, berangkat. Karena tentu saja, siapa sih yang bohong di Facebook? Sampainya di Rantau, dia bertemu si bapak, saudara Rizky, dan demi Tuhan, semua terlihat sah. Ada kunci, ada BPKB, ada STNK, ada keyakinan semu. Dan seperti akad nikah, tapi versi transaksi gelap. Dilakukanlah prosesi suci, akad jual beli, dan boom, uang 60 juta ditransfer ke Rizky. Setelah uang ditransfer dan surat sudah berpindah tangan, harapan pun merekah. Sahrul sudah membayangkan bawa mobil, putar lagu Armada, jalan-jalan ke pasar. Tapi, tiba-tiba, anak dari si bapak datang. Dengan ekspresi dramatis dan kalimat sakral. Mobil ini nggak boleh dibawa, Rizky belum transfer uang ke bapak. Plot twist detektif. Ternyata, Rizky bukan saudara siapa-siapa. Dia bukan bagian dari keluarga, bukan tetangga, bahkan bukan mantan. Dia penipu, selevel Naruto, bisa ngeklon kepercayaan orang. Akhirnya, Sahrul dan si bapak jalan bareng ke kantor polisi. Saling tuduh, saling cuci tangan, dan mobil diamankan polisi bukan sebagai barang bukti, tapi sebagai simbol kebodohan kolektif. Yang punya mobil nggak dapat uang, yang bayar mobil nggak dapat mobil, yang nipu entah kemana. Mungkin udah lagi ngejual rumah 100 juta via TikTok Live. Di negeri ini, penipuan bukan soal liciknya pelaku, tapi soal mudahnya kita percaya. Kita lebih percaya harga murah, wajah ramah, dan cat manis daripada logika sederhana kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ya biasanya emang nggak nyata. Jadi, selamat datang di era digital, di mana kita bisa belanja mobil pakai emoji dan ditipu pakai kata-kata manis. Dan kalau kamu berpikir ini nggak mungkin terjadi ke kamu, ingatlah, semua korban juga dulu berpikir hal yang sama. Jadi berhati-hatilah. Pak Polisi, halo guys semuanya, kami sedang berada di kantor polisi ini saat ini ya guys. Kami di kantor polisi. Tadi kami membeli mobil ini guys. Ini sama si Rizky. Dan si Rizky itu orang Jakarta. Kami mendapat si Rizky itu dari Facebook. Dan kami diajukan sama si Rizky ini guys ke rumah bapak yang dibilangnya saudara si Rizky. Mobil itu ditempatkan di saudaranya guys. Tempatkan di saudaranya si Rizky. Dan kami bertransaksi lah jual beli kan. Kami datangi, oh pak, ini rumah saudara si Rizky, ini mobil si Rizky pak. Iya.
Iya, ini mobil si Rizky. Si Rizky di Jakarta. Si Rizky siapa, Pak? Saudara Bapak. Iya, ada BPKB-nya, Pak. Ada STNK-nya, Pak. Ada. Iya, dikasih orang itulah sama kami, guys. Dikasih sama orang itulah sama kami STNK-nya, BPKB-nya. Disuruh kami mencobanya, guys. Disuruhnya kami mencoba BPKB-nya, STNK-nya. Pala kan, guys. Udah selera lah kami. Dihargai pula 70 juta mobil kayak gini, guys. Dan diakui Bapak itu juga kalau ini mobil si Rizky. Si Rizky itu yang kami dapat dari Facebook. Dan mobil ini mobil si Rizky ditaruh di rumah saudaranya. Dan kami datangi saudaranya itu dan benar ini kata saudaranya itu mobil si Rizky, guys. Dan kami lakukanlah pembayaran dan kami membelinya dengan harga 60 juta. Ditawarkannya 70 juta dan kami tawar dengan harga 60 juta. Dan selesailah transaksi kami dengan si Rizky. Tapi kami nggak boleh dibawa mobil ini, guys. Mobil kami udah kami bayar, nggak dibolehkan kami membawanya, guys. Ditahan di kantor polisi. Ini, guys, ditahan mobilnya di kantor polisi, guys. Kayak mananya ini, Pak Polisi? Apalah salah kami, Pak Polisi? Oh, Pak Polisi. Pak Polisi. Pak Polisi, ini mobil kami udah kami beli sama si Rizky. Mobilnya udah kami beli ini sama si Rizky, guys. Mobil ini punya si Rizky udah kami beli, tapi kami nggak boleh dibawanya. Ditahan sama Pak Polisi ini. Nggak tahu kami entah apa pun gara-garanya mobilnya ini ditahan sama Pak Polisi. Adanya BPKB-nya sama kami, ada STNK-nya sama kami, ada kuncinya sama kami. Tapi nggak dibolehkannya kami membawanya, guys. Nggak dibolehkannya kami membawanya. Dan kami tadi juga transaksi sama bapak ini lah, guys. Sama bapak ini kami tadi transaksi, guys. Bapak ini tadi, guys, yang kami beli saudaranya si Rizky. Betul tadi itu mobil si Rizky kan, Pak? Iya kan? Bapak, kami nggak kenal sama Bapak. Nggak kenal kami sama Bapak. Pak, kami kenal berurusan sama Bapak ini. Kami berurusan, ya kan, Pak? Mobil si Rizky kan, Pak? Mobil si Rizky kan, Pak? Mobil si Rizky itu kan, Kak. Pak, kami mau nanya, kami itu mobil si Rizky yang kami beli kan, Pak? Udah kami bayar uangnya sama si Rizky loh, Pak. Tapi cuma si Rizky yang nggak ngasih sama Bapak kan, Pak? Iya, si Rizky yang nggak ngasih sama Bapak kan, Pak? Berarti bukan kami yang menokoi Bapak kan, Pak? Yang menokoi Bapak itu adalah si Rizky. Si Rizky itu siapa, Pak? Itu urusan Bapak lah. Kami tanya tadi, itu saudara Bapak? Iya, Bapak bilang kan, Pak? Pak, ini udah ku share loh, Pak. Pak, kami ditahan di polisi ini. Kami ditahan, Pak. Ayolah, Pak, kita yang sepakat, Pak. Kita yang berurusan, Pak. Pak, kita yang berurusan, Pak. Itulah anaknya itu tadi, nggak bolehnya kami membawa mobil itu, ditahan-tahannya kami. Bapaknya tadi membolehkannya, bapaknya yang bayarnya hatinya, woi. Membayarnya hatinya. Masa mobil udah kami beli, mobil udah kami bayar sama si Rizky, woi. Mobil udah kami bayar sama si Rizky, enggak bolehkan kami membawanya, guys. Aduh, gimana ini Pak Polisi? Apa salah mobilku ini? Kenapa ditahan, Pak Polisi? Kenapa mobilku ini ditahan? Tolong jelaskan dulu, Pak Polisi. Pak Polisi, jelaskan dulu mobilku ini kenapa ditahan-tahan. Ayo, Bang, kita pulang, Bang. Bang, ayo kita pulang, Bang. Bang, ayo kita pulang, Bang. Ayo. Apa? Ayo, Bang. Ayo, Bang. Mas, keluar kau. Enggak. Ayo, Bang. Keluar lah. Ayo, Bos, sayangku. Ini mobil kita bawa pulang. Jangan kau mau lagi ditanya-tanya di situ. Kita nggak ada berurusan di sini. Kita nggak ada kasus penipuan mobil. Kita membeli mobil sama si Rizky, uangnya udah kita transfer sama si Rizky. 60 juta harga mobil itu, 70 juta. Kita mengambil mobil ini di rumah saudaranya si Rizky. Apalagi yang mau ditahan-tahan di sini, Pak Polisi? Tolong dulu yang kenal sama Pak Polisi. Kami lagi ada di kantor Ranto Perapat. Kantor Polres Ranto Perapat. Kami ditahan. Kami udah membeli mobil sama si Rizky. Kami yang berurusan sama Pak Polisi. Pak Polisi pula yang menahan mobil kami. Kami nggak ada urusan sama Pak Polisi.
Pak Polisi, sayangku, yang tahu bantu aku kenapa? Yang tahu bantu aku lah. Yang tahu bantu aku lah, Pak Polisi yang ganteng-ganteng. Hai, Pak Polisi yang ganteng. Apalah salah mobilku ini, kenapa ditahan? Pak Polisi yang ganteng. Pak Polisi yang ganteng-ganteng, yang baik hati, yang tidak sombong dan selalu tersenyum, mengayomi semua masyarakatnya, yang baik hati. Mobil aku tidak salah. Ayo dong Pak Polisi. Aku tidak kenal sama Pak Polisi. Kenapa mobil aku ditahan? Aku udah belinya mobil aku ini. Udah aku beli mobilku ini dari si Rizky. Pak Polisi, anakku di rumah loh. Anakku di rumah loh Pak Polisi. Hasil mobilku. Abang jangan mau bodoh abang. Apa gunanya kau bawa bibik kami? Mobil kau tinggal. Enggak ada mang, ini udah aku bikin siaran langsung biar tahu dunia apa salah aku, biar dikasih tahu orang dulu, biar sadar dulu aku apa salahku, makanya aku tinggalkan mobilku di sini. Mobil yang udah aku beli, kenapa harus ku tinggalkan? Di mana salahku? Kalau nggak ada yang bisa menjelaskan di mana letak salahku, nggak mau aku meninggalkan mobilku ini. Ini mobil udah aku beli, sayang. Oh, bapak ganteng tadi. Oh, kakak cantik yang namanya Putri. Aku dibawa ke kantor polisi ini hanya menolong orang bapak. Kenapa mobil aku yang dibawa lagi harus ditinggalkan? Aku di sini ya guys, aku di sini guys, biarlah aku kayak orang gila. Kayak orang gila aku, kalian tengok kan? Aku memperjuangkan uang 60 juta. 60 juta itu bukan sedikit guys, bukan sedikit uang 60 juta itu guys. Mampus aku mencarinya 60 juta itu guys, biar tahu kalian. Mau di sini lah mobil aku udah kubolehkan sama mobilnya mau ditinggal, uang aku habis. Oh my god, oh no, oh no. Oh pak, bapak senasib? Enggak, beda pak kasusnya. Cerita kami udah lurus tadi, udah lurus. Kami bertelepon dengan si Rizky. Bapak mau kan ditahan? Kami enggak. Enggak, aku enggak mau. Aku disuruh tadi dibodoh-bodohi. Tadi dibilang aku suruh bikin laporan sama bapak itu. Enggak mau aku. Jadi perbedaannya gitu. Enak aja. Memblokir si Rizky itu. Si Rizky saudara bapak itu yang kami ambil mobilnya di rumah bapak itu. Yang kami ambil mobil ini di rumah saudara bapak itu. Beda. Cuman bapak ini mau bapak yang melapor. Enggak lah, aku nggak mau pak. Aja. Ini mobil udah aku beli kok. Aku membeli sama si Rizky kok. Aku mengambil mobil ini di tempat saudaranya si Rizky. Aku nggak ada menokoi si Rizky. Aku beli mobil itu sama si Rizky. Aku tolong aku bang, aku di kantor polisi nih bang. Kami kena apa ini bang, ditahan sama polisi bang. Nggak pulang aku. Polisi bantu bang. Polisi bantu aku bang. Polres, gak tahu aku entah polisi, entah polres. Pak polisi lah sini yang banyak. Nggak tahu aku ini entah apa. Nggak tahu aku itu artinya polsek. Aku nggak mau sekolah aku ditahan di sini. Nggak di sini dibilang menokoi. Nggak ada di sini. Kenapa mobilku ditahan? Aku membeli mobil dari si Rizky. Aku kirim uang pun sama si Rizky. Aku cuma mengambil mobil di tempat saudara si Rizky. Aku mengambil mobil tempat saudara si Rizky kok. Ya itu urusan bapak itu lah. Kalau ditokoi dia sama si Rizky kok kan pula dibawa lagi. Yang penting mobil ini aku beli. Apa lagi hubungan sama aku? Enak kali kamu. Jadi salah-salahkan. Kami udah berbaik hati. Mobil ini ya diakui bapak itu kami kena toko ya, kami kasih toleransi mobil ini ya. Kalau ada yang mau membelinya lagi mobil ini,
Bawalah orangnya ke rumah, Pak. Rumah kami Dek Nabara, KTP kami pegang. BPKB sama kami, STNK sama kami, KTP kami bawa Bapak. Foto kami. Kalau lari kami bawa mobil Bapak ini. Kalau kami bawa mobil Bapak ini, Pak. Bapak cari kami di seluruh dunia, di polsek manapun Bapak anuin kami. Pak ayolah Bang, jangan kau bodoh Bang, udah ada kunci di sini kok pala kamu nggak mau pergi. Yang ngotolah kau Bang. Ayo Bang, ayo. Mau ngapa Bapak ini menahan mobil kita? Anggap aku ini mobilku. Udah 60 juta ngeluarin duit. Aku kan membeli sama si Rizky. Si Rizky itu saudara Bapak itu. Aku cuma mengambil mobil di tempat rumah saudara si Rizky. Si Rizky itu kan saudara Bapak itu. Diakui Bapak itu kok saudaranya. Iya. Nggak diakui Bapak itu dari saudaranya. Iyalah. Iya, kami beli mobil dari agen Bang. Rupanya agen ini mengelola yang punya mobil sama kami. Kami mana tahu-tahuan urusan orang itu sama agen itu sama siapa. Yang kami tahu mobil ini punya si Rizky. Kami bayar udah kami bayar kok. Udah kami bayar kok mobil ini sama si Rizky. Apa ditahan-tahan Pak Polisi? Ayolah Bang, ayolah Abang. Abang ganteng, Abang Sarul Siregar, Abang ganteng. Ayolah Bang. Nggak ada kekuatan Pak Polisi ini menahan mobil. Mobil ini udah kita beli sama si Rizky, Abang. Abang. Mobil ini udah kita beli sama si Rizky, Abang. Ayo Bang. Bang, hujan. Anakku di rumah lah, Bang. Bang. Abang. Ayo, Bang. Abang. Aku nggak mau. Buang 60 juta aku hilang. Ayo, Bang. Ayo. Ayolah. Ayolah pulang. Ngapain kau di situ lagi cerita-cerita? Enggak ada sama-sama kasus kita. Beda sama Bapak itu kasusnya. Ayo Bang, ayo. Abang. Abang. Ayolah Bang. Jangan kau mau dibodohi Abang. Aku nggak pernah ada bikin laporan penipuan mobil apa segala macam, tidak ada. Aku membeli mobil sama si Rizky dan aku mengambil mobil di rumah saudara si Rizky. Ayolah Bang. Ayo. Ayo. Ayo Abang. Ayo. Abang. Ayo Abang. Kak kita nggak nokonya Bang. Si Rizky itu yang punya mobil ini lah. Si Rizky ini yang punya mobil ini. Si Rizky ini punya mobil ini ditaruh di tempat saudaranya. Dan kami membayar uang mobil ini sama si Rizky lah. Orang si Rizky yang punya mobil kami bayar lah sama si Rizky. Rupanya si Rizky ini nggak mengasih uang sama si saudaranya ini. Mana urusan kami itu lagi. Yang kami tahu Bapak itu saudara si Rizky. Kami di polsek. Gak bisa tenang aku Bang. Dari tadi aku ditahan sini. Sarul itu aja nih yang bodoh itu. Entah apa dia mau bercakap-cakap entah apa-apa. Apa-apa cakapkannya di sini sama orang. Woi, bagikan kamu dulu postinganku ini, woi. Di mana letak salahku kan, woi? Aku tadi gini, woi. Beli mobil tadi aku. Inilah mobilnya guys. Ini mobilnya ini mobilnya mobil Kalia warna putih. Udah aku belilah mobil ini sama si Rizky kan guys. Jadi kami datangilah di mana tempat mobil ini diletakkan si Rizky. Mobil ini diletakkan si Rizky di daerah Ranto. Jadi kami ke Ranto lah kami tadi dari Eknabara naik Honda. Terus kami sampailah, kami mintalah Sherlock di alamat si tempat yang ditaruh si Rizky mobilnya. Dan kami datangilah Sherlockan yang dikasih si Rizky ini guys. Kami kasih Sherlock yang dikasih si Rizky ini. Kami apailah si Rizky ini kan.
Kami tanyalah sama bapak yang saudaranya si Rizky nih. Oh Pak, si Rizky ini yang punya mobil ya Pak? Iya. Oh Pak, ada BPKB-nya, ada STNK-nya, ada. Dikasih tahu bapak itulah ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Oh coba kamu dulu lah mobilnya. Dicobakannya lah sama kami. Anaknya lah yang membawa, anak bapak itu membawa mobil itu. Sama suamiku di dalam, suamiku membawa mobil itu. Dicoba suamiku. Ikutlah anak bapak itu, saudara si Rizky itu di mobil ini juga, dan aku juga duduk di sini. Duduklah aku di sini kan guys, ceritalah kami. Siapa sih bang si Rizky itu? Iya kak, si Rizky itu memang saudara. Saudara kayak mana? Saudara jauh. Iya kak, katanya kan. Udahlah, cerita si Rizky udah kami coba. Sedikitnya kami mencobanya kan tadi. Udah kayak mana cerita lagi, kami tanya lagi, nego lah kami harga sama si Rizky. Kami dapat harga dari si Rizky ini tadi 70 juta ya kan. 70 juta harga mobil ini. Si Rizky ini 70 juta lah harganya. Kami nego lah 60 juta lah, ada duit kami ya bang. Iya katanya. Iya 60 juta ada duit di sini katanya. Jadi kami dikasihnya lah nomor rekeningnya. Oh pak, betulnya ini mobil si Rizky kan pak? Iya mobil si Rizky. Kami saudaranya dibilangnya. Jadi kami kirimlah nomor rekening yang dikirim si Rizky itu. Palalah pula kami kasih uang itu sama bapak itu, sementara bapak itu saudara si Rizky dan mobil ini punya si Rizky. Ya tentunya kami kasihlah mobil ini sama si Rizky, uangnya sama si Rizky. Manalah pula kami mau membayarnya sama si bapak itu ke saudaranya si Rizky kan? Ya kami bayarlah sama si Rizky. Orang awalnya kami kenalnya sama si Rizky. Kami datangi mobil ini, memang betul ada mobil ini di tempat saudaranya si Rizky. Ya kami ambil, kami tengok mobil ini, kami bayarlah. Pala mau kami bawa, kata bapak itu, mana belum ada uang dikirim sama si Rizky sama aku katanya. Loh itu mana urusan kami pak, mau dikirim si Rizky uangnya sama bapak atau nggak dikirim uangnya sama si Rizky sama bapak, itu nggak urusan kami. Yang penting kami membeli mobil si Rizky pak. Kami bilang lah kayak gitu. Bapak itu nggak terima, dirayunya lah aku untuk memblokir rekening si Rizky ini. Iyalah, kumauilah dengan senang hati aku. Kubantulah bapak itu. Iya baya, dianya yang kena toko sama si Rizky itu. Iya baya, aku tolonglah bapak itu. Iyalah, iya biar di blokir lah nomor si Rizky itu. Iya pak, ayolah kita melapor pak. Tapi sampai di sini guys, sampai di sini aku yang disuruh melapor. Aku yang di sini disuruh melapor katanya penipuan mobil. Dan mobil ini mau dijadikan barang bukti. Ya aku tidak mau lah. Mobil ini ditinggal, uangku loncom. Apa kami bawa pulang naik beca? Alah, sayang. Enggak lah kayak gitu tadi pengaduan kita dari rumah, kesepakatan kita. Papaku sayang, saudara si Rizky, kakak Putri yang cantik, suaminya kakak Putri yang kami kenal, kakak sama bapak sama abang itu adalah saudara si Rizky. Begitulah ceritanya. Dan kami ditahan di sini katanya mobil ini mau jadi sebagai barang bukti. Dan aku tidak mau, aku tidak bodoh ini sebagai barang bukti. Apa pula aku nggak ditokoi kok. Aku membeli mobil ini dari si Rizky. Si Rizky itu menaruh mobilnya di saudaranya si Rizky. Aku nggak tahu si Rizky itu siapa, tapi dibilang bapak itu iya, si Rizky itu saudara saya. Iya, si Rizky itu saudara saya. Iya, mobil ini punya si Rizky. Apa salahku guys meneras berduit 60 juta ke sama si Rizky? Hah? Di mana letak salahku? Mobil ini punya si Rizky. STNK udah sama aku, BPKB udah sama aku, uang udah diterima si Rizky. Masa aku nggak dibolehkan membawa mobilku sendiri yang udah aku beli, guys? Hah? Aku udah membeli mobil. Aku udah membeli mobil seharga 60 juta sama si Rizky. Saudaranya pula nggak terima mobil si Rizky ini ku bawa. Yang aneh-aneh lah. Saudara si Rizky itu, bukti transferannya ada, percakapanku ada. Bapak itu pun percakapannya sama saudaranya si Rizky itu ada. Bapak itu pun mau mengasihkan BPKB-nya, STNK-nya, mobilnya karena ada percakapan sama si Rizky.
Bapak itu mengenal si Rizky. Bapak itu saudara si Rizky. Nggak mungkin Bapak itu bodoh mau mengasihkan mobil itu sama kami kalau dia nggak berhubungan dengan si Rizky. Kalau mobil ini punya Bapak itu nggak mungkin dia mau mengasihkan sama kami atas dasar nama ini mobil punya si Rizky. Mobil ini punya si Rizky. Kami ada di Polres. Nggak tahu lah Polres mana ini. Rantau Prapat, entah di Polres, entah di kantor. Pokoknya kantor polisi lah yang ku tahu guys. Kantor polisi. Banyak pak polisi ganteng di sini. Polisi yang ganteng. Pak polisi yang ganteng di situ dia. Di dalam sana pun banyak. Jadi aku di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadilah netizen cerdas. Like, komen, dan subscribe channel Viralin aja. Biar kamu nggak ketinggalan kisah viral yang tajam, pedas, tapi tetap waras.